Sebenarnya jenis sampah apa Pak yang paling banyak di Makassar? Apakah itu dari rumah tangga atau dari Kalau industri? ya baik ya, kalau dari sisi struktur jenis sampahnya lebih banyak didominasi sampah plastik. Sampah plastik. Sampah plastik. Sejauh ini Pak, bagaimana Bapak sendiri melihat tingkat kesadaran masyarakat Kota Makassar terhadap kebersihan lingkungan? Ini yang perlu kita menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Kalau saya lihat masih sangat kurang. Saya menanyakan tantangan yang dihadapi dalam target Adipura 2023 ini. Apa saja Pak tantangannya? Baik, saya kira tantangan yang paling berat adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengolahan dan penanganan sampah. Halo anak Lorong Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya, Sabda Role, menyapa Anda dalam podcast Anak Lorong Makassar. Dan ini adalah tayangan perdana dari podcast Anak Lorong Makassar. Dan di episode pertama kali ini kami akan membahas terkait dengan Makassar, target Adipura 2023. Dan saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kami hari ini, yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bapak Ferdi Muhtar. Seperti apa perbincangan saya? Inilah podcast Anak Lorong Makassar. Ya, sudah bersama saya Bapak Ferdi Muhtar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Halo Pak Ferdi, agak kareba? Baik, baik. Iya, Pak, tahun ini Makassar ditargetkan harus meraih Adipura 2023 ya Pak Ferdi. Kalau kita lihat kemarin Kota Makassar ini gagal mendapatkan Adipura tahun lalu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK. Dan Makassar kalau kita lihat sudah 5 kali Pak berturut-turut ini tidak mendapatkan penghargaan sebagai kota bersih. Sebenarnya apa Pak yang menjadi PR utama pemerintah sehingga belum bisa meraih Adipura? Baik, sebelum saya menjelaskan lebih detail tentang target penilaian Adipura, perlu saya sampaikan titik balik ke belakang bahwa pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan penilaian lomba Adipura karena pada saat itu masuk dalam kerangka penyusunan kebijakan data dan strategi pengolahan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga dan Kepres yang dikeluarkan peraturan Presiden pada saat itu yaitu nomor 97 tahun 2017. Kemudian di Pulau Api dan Perwali di Kota Makassar pada tahun Perwali nomor 36 tahun 2018 tentang strategi pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Target cara itu bahwa semua pengolahan sampah itu harus dimulai dari skala rumah tangga. Dan target besar untuk penilaian Adipura endingnya ada di manajemen pengolahan pemrosesan akhir sampah, yaitu di TPA Tamangapa. Dan kita upayakan ada langkah-langkah produktif yang kita bisa capai untuk bisa kita dapatkan Piala Adipura. Tahun lalu Pak, waktu penilaian apa yang menjadi kendala sehingga tidak bisa meraih Adipura? Ya, sebenarnya letak posisi terakhirnya di manajemen pengolahan TPA. Ya. Di TPA ya? TPA ada beberapa indikator yang absen misalnya tentang bagaimana proses daur ulang sampah yang ada di sana menjadi hal yang bagus untuk pengomposan. Yang kemudian kolam lindinya satu tempat akhir dari semua limbah, bagaimana bisa kembali buangannya itu tidak mencemari lingkungan di sekitarnya, yang kemudian pengolahan gas metan. Hal yang lain juga bahwa memang dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah menyarankan untuk mengubah sistem dari sistem open dumping menuju kepada sanitary landfill. Sementara di TPA Tamangapa sendiri sampai sekarang masih sistemnya open dumping. Itu yang membuat penilaian yang sangat anjlok dari kriteria penilaian Adipura. Pak Ferdi kan terakhir ini diraih tahun 2017, kemudian tahun ini kembali ditargetkan untuk didapatkan oleh Kota Makassar. Sejauh ini Pak, upaya-upaya PM Kota Makassar sendiri agar bisa meraih Adipura 2023, kalau kita lihat tadi ada beberapa poin-poin yang menjadi poin penting yang tidak ada di TPA Antang. Upaya-upaya apa saja Pak?
Ya, perlu saya jelaskan beberapa indikator Adipura yang sangat terkait dengan koordinasi komunikasi lintas stakeholder. Yeah. Indikator penilaian Adipura bukan hanya di TPA, tetapi juga kita mulai pada titik lokus sekolah. Ya, ada target-target bagaimana sekolah tersebut memiliki infrastruktur pengolahan sampah. Ya, ada kesadaran di tingkat sekolah sendiri untuk memilah sampah basah dan sampah kering, termasuk juga di instansi-instansi pemerintah. Ada instansi kecamatan maupun instansi yang terkait langsung di sekretariat pemerintah daerah. Dan kemudian di pertokoan juga kita identifikasi lokasi-lokasi daerah yang memiliki kepedulian terhadap penanganan sampah. Ada juga di daerah pemukiman. Bagaimana ada kesadaran masyarakat memilah sampah basah dan sampah kering dan bisa memanfaatkannya dalam bentuk pengomposan atau kegiatan-kegiatan misalnya ekoenzim atau budidaya maggot. Yang kemudian juga hal yang lebih menarik juga melibatkan beberapa instansi vertikal, misalnya kalau dilihat juga penilaian di daerah sekitar pelabuhan, apa ada keseriusan dari pemerintah tentang lokasi-lokasi pembuangan sampahnya di sana sudah terpisah antara sampah basah dan sampah kering. Begitupun juga di pasar, ya. Kita tahu pasar selama ini pasar-pasar tradisional yang kurang sehat menurut kita karena agak berbau dan basah semua, itu semua menjadi penilaian. Terakhir ada termasuk juga terminal bus. Terminal ya. Tapi kesemua tahun lalu itu saya kira pemerintah Kota Makassar dapat memenuhi target. Tetapi memang porsi yang paling besar dalam penilaian Adipura terletak di manajemen pengolahan TPA. TPA ya. Artinya juga tidak hanya TPA yang memiliki pengaruh yang besar penilaian Adipura itu, tapi banyak tadi poin-poin yang Bapak Ferdi sebutkan. Termasuk juga taman kota. Taman kota ya Pak. Ya, taman kota, sejauh mana taman kota berpengaruh untuk membuat suasana yang menjadi asri, nyaman, sekaligus juga menjadi sumber pernapasan udara yang sehat bagi Kota Makassar. Ya. Dan hutan kota juga. Hutan kota biasanya ada dua, misalnya di kantor gubernur dan di hutan kota di Universitas Hasanuddin. Oke, Pak, untuk bisa meraih Adipura tentu saja ini dibutuhkan kerjasama, Pak. Semua pihak, baik itu pemerintah utamanya, juga masyarakat. Sejauh ini, Pak, bagaimana Pak sinergitas antara pemerintah Kota Makassar sendiri dan juga masyarakat Kota Makassar untuk mendukung Pak program ini? Ya, pada aspek pendekatan pemerintah, kami telah membangun komunikasi yang sangat sehat dengan beberapa instansi-instansi yang terlibat langsung dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, misalnya kecamatan. 2 minggu lalu kami rapat intensif yang dipimpin langsung Ibu Wakil Wali Kota untuk bagaimana apa peran dan masing-masing tugas dari kecamatan untuk mulai mempersiapkan Piala Adipura ini. Tapi tidak sekedar untuk memperlihatkan Adipura, tapi memang tanggung jawab kita bersama untuk mengolah Kota Makassar ini menjadi bersih, indah, dan nyaman untuk semua. Yang kedua adalah kita membuat semacam tugas pendelegasian tugas apa yang menjadi tanggung jawab secara langsung Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator utama, terus melakukan pembinaan dan monitoring secara melalui kepada semua stakeholder yang terlibat. Dan 2 hari lalu kami rapat dengan PD Pasar untuk menentukan di mana titik lokus PD Pasar yang kita akan lakukan pembenahan secara melalui sehingga pasar itu menjadi sebuah pasar yang bersih dan memberikan suasana nyaman bagi semua pengunjung yang ada. Dan alhamdulillah PD Pasar siap, dan kami sendiri akan berkoordinasi dengan kecamatan. Ada program yang kami akan buat semacam bersih pasar, ya. Bersih pasar untuk semua pasar-pasar tradisional di Kota Makassar. Hal yang lain juga, teman-teman sudah berbagi tugas untuk melihat taman-taman kota di mana objek-objek pengolahan sampahnya sudah sesuai dengan standar. Karena penilaian Adipura harus ada sampah basah, dalam hal ini unorganic waste, ya. Ada juga unorganic waste itu sampah kering, ya. Biasanya seperti plastik, botol-botol dan segala macam. Kalau organic waste itu misalnya sampah basahnya dari daun-daunan yang ada di mana tempat tulisannya. Yang terakhir adalah sampah electronic waste, ya. Jadi tempat pemilahan sampah bukan lagi 2, tapi paling tidak 3
tempat pemilihan sampah yang sudah harus tersedia di fasilitas-fasilitas umum, termasuk juga sarana toiletnya. Ya, beberapa taman kota menjadi concern kita untuk dilakukan pembenahan sehingga betul-betul menjadi sebuah standar yang nyaman untuk masyarakat bisa berolahraga dan bisa menikmati udara sehat. Ya. Itu sudah disosialisasikan nggak Pak ke masyarakat? Ini harus dipisah sampah organik, non organik, dan tadi itu sampah elektronik. Ya, sementara kami intensifkan yang tahapan yang kami lakukan dalam 1 minggu terakhir ini, melakukan upaya maraton untuk melakukan identifikasi secara detail semua aspek-aspek kriteria yang bisa menjadi bobot poin dalam penilaian Adipura ini. Ya, dan insya Allah kami masih memiliki waktu kurang lebih 1,5 bulan untuk membenahi semua hal-hal yang menjadi standar prioritas. Ya, kami juga kemarin sudah rapat dan salah satu NGO internasional, Save the Children, yang bergerak di electronic waste juga akan membackup kami menjadi melakukan langkah-langkah yang produktif untuk mengkampanyekan penanganan sampah di tingkat sekolah ini. Ya. Pak, saya ingin tahu Pak, sejauh ini Pak bagaimana Bapak sendiri melihat tingkat kesadaran masyarakat Kota Makassar terhadap kebersihan lingkungan? Ini yang perlu kita menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau saya lihat masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Ya, biasanya tetap kalau misalnya DLA kurang tahun ini telah menyediakan kurang lebih 1.000 tempat sampah dan sudah dibagi-bagi ke semua kecamatan dan kelurahan. Sudah ada jelas sampah basah dan sampah keringnya, tetapi tidak ada kesadaran wah ini tempat untuk sampah kering, ini tempat sampah basah masih sifatnya ditumpuk. Kembali lagi kepada skala rumah tangga. Kalau kita lihat, meskipun kita sudah menyampaikan bahwa sudah seharusnya dipisah, tapi masih sifatnya semua sampah-sampah disatukan. Tetapi insya Allah kami juga akan membuat semacam komunikasi di tingkat RT/RW, kita harapkan dan sudah ada respon yang sangat positif dari kecamatan untuk membentuk semacam model-model penanganan sampah di tingkat rumah tangga yang sudah ada pemilihan sampah basah dan sampah keringnya. Targetnya adalah mengurangi beban sampah di TPA sehingga sampah-sampah basah itu bisa dikelola kembali secara dan menguntungkan secara ekonomis, misalnya unit usaha pengolahan maggot ya dapat membuat untuk ekoenzim, yang terakhir adalah untuk pembuatan kompos ya. Kemudian sampah kering misalnya botol-botol plastik, kertas, semua itu dikelola oleh bank sampah dan itu bisa dilakukan daur ulang ya. Ini hal-hal yang produktif yang dilakukan dan itu menjadi bobot penilaian dari Adipura. Tadi Pak Ferdi katakan mengurangi sampah di TPA. Itu udah ada strateginya sih Pak? Ya, strategi pertama saya kira sudah terbentuk hampir kurang lebih 1067 bank sampah, baik di tingkat rumah tangga, di tingkat RT/RW, di tingkat sekolah, di tingkat lembaga-lembaga pemerintah. Nah, ini manajemen pengelolaan bank sampah unit ini yang harus diintensifkan ya. Dan sejauh ini hanya kurang lebih sekitar 50% yang aktif dari total jumlah yang ada, bahkan tidak mendekati 50%. Berapa unit sekarang Pak bank sampah di Makassar? Kurang lebih 1067. 1067 ya. Tetapi yang aktif melakukan kegiatan produktivitas secara ekonomis ya, mengelola pemilihan sampah basah dan sampah kering hanya sekitar 300-an ya. Dan itu sudah terjadi transaksi melalui bank sampah unit dan pemerintah menyediakan anggaran untuk membeli sampah-sampah yang sudah dipilah oleh nasabah bank sampah sendiri ya. Nah, terus yang kedua adalah sudah ada juga kerjasama kami dengan pihak-pihak supermarket dan restoran dan beberapa usaha untuk sampah-sampah dari sisa makanannya ya. Itu kita akan melakukan penjemputan dan ada budidaya maggot yang saat ini telah dikembangkan ya. Budidaya maggot ini nantinya maggotnya bisa mempanfaat untuk pakan ternak ya, dan juga bisa bermanfaat untuk menghasilkan pupuk kompos yang berkualitas yang bagus ya. Pak Ferdi, ini berdasarkan data yang saya dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, volume sampah di Makassar itu mencapai 7.374,5 ton per bulan dan 245,8 ton per harinya, Pak. Sebenarnya jenis sampah apa, Pak, yang paling banyak di Makassar? Apakah itu dari rumah tangga atau dari industri? Kalau dari sisi struktur jenis sampahnya lebih banyak didominasi sampah plastik
Sampah plastik. Sampah plastik. Setelah tahapan kedua adalah jenis kertas, logam, dan masuk kepada sampah organik. Sampah organik ini misalnya dari sayur-sayuran, dari sisa-sisa makanan, ya. Dan itu volume sampah yang paling besar itu banyak dari sampah rumah tangga. Proyeksi kami bahwa beban volume sampah di TPA rata-rata mendekati 700 sampai 1.000 ton per hari, ya. Bahkan mendekati Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa minggu sudah mendekati 1.000 ton per hari, bahkan biasa di atas dari sampai 1.200 ton per hari pada hari-hari besar keagamaan, ya. Itu membuat TPA yang kurang lebih 19,1 hektar itu sudah over capacity. Dan sistem open dumping sekarang yang dikembangkan itu sangat tidak memenuhi kriteria yang bagus untuk kita mendapatkan target poin yang full dari penilaian Adipura. Baik, kalau dilihat memang di sini Pak, informasi yang saya dapatkan timbunan sampah di TPA ini sudah mencapai 50 meter Pak ya? Ya, 50 meter. Bagian atasnya yang dekat dengan pintu gerbang utama. Tapi saya berupaya setelah saya melakukan peninjauan 19,1 hektar masih ada bagian space di bagian belakang yang hanya ketinggiannya kurang lebih sekitar 10 sampai 20 meter masih bisa dimanfaatkan untuk tempat pembuangan sampah. Ini strategi jangka pendeknya. Ada akses jalan yang kami buka sekarang. Kami juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat Kota Makassar atas bau yang menyengat selama beberapa hari terakhir ini, tapi itulah solusi yang terbaik yang kami lakukan untuk membuka akses jalan ke arah belakang yang masih tersedia kurang lebih sekitar 6 sampai 10 hektar dan masih bisa dimanfaatkan sekitar 3 tahun sambil menunggu PSL jalan, pengolahan sampah menjadi energi listrik pada strategi jangka panjangnya. Baik, Pak, kita kembali ke Makassar, target Adipura 2023, Pak. Apa saja, Pak, sebagai penanggung jawab ya, Pak, Kepala Dinas DLH, apa saja, Pak, tantangan yang dihadapi dalam target Adipura? Jangan dijawab dulu, Pak. Kita jawab, kita akan dengarkan jawaban Pak Ferdi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kita akan kembali sesaat lagi.